Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan bentuk kehadiran negara dalam membangun masyarakat yang sehat. Sejak JKN dilaksanakan pada 2014 lalu, berbagai kebijakan telah diterbitkan. Tujuannya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan. Salah satu kebijakan yang terbaru yaitu kebijakan krusial tentang program JKN yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut yaitu pemberian fasilitas keringanan pembayaran tunggakan melalui program relaksasi tunggakan bagi peserta bukan penerima upah atau PBPU. Program relaksasi tunggakan merupakan wujud kehadiran negara untuk memastikan peserta JKN KIS agar memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan membantu peserta yang memiliki tunggakan di atas 6 bulan agar status kepesertaannya aktif. Peserta dapat mengajukan relaksasi pembayaran tunggakan iuran dengan cukup membayar 6 bulan tagihan dan 1 bulan iuran bulan berjalan. Selanjutnya, peserta juga dapat memanfaatkan pembayaran tunggakan iurannya tersebut melalui program angsuran tunggakan iuran. Tim Liputan, Berita 1. BPJS Kesehatan memberikan keringanan pembayaran iuran bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di masa pandemi COVID-19 melalui program relaksasi tunggakan JKN. Program itu diluncurkan untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri perorangan. Lalu seperti apa program relaksasi tunggakan JKN tersebut? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan, Nimade Ayusri Ratna Sudewi, dan kemudian ada juga Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Imade Pujayasa, dan Ketua BPJS Watch Jawa Timur, Arief Supriyono. Terima kasih Bu Ratna, Pak Puja, dan juga Pak Arief telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk siang hari ini. Ini kalau kita lihat terkait dengan program relaksasi tunggakan ini mungkin Bu Ratna yang tepat untuk membicarakan terkait dengan hal ini. Ini boleh dibicarakan Bu terkait dengan manfaatnya tuh apa sih sebenarnya yang memang akan dirasakan terkait dengan relaksasi tunggakan ini sebenarnya? Baik, terima kasih banyak Mbak Elisa, selamat siang. Jadi memang untuk keringanan pembayaran tunggakan atau relaksasi tunggakan ini untuk peserta mandiri seperti tadi diatur dalam Perpres 64 tahun 2020 memberikan keringanan ya khususnya peserta-peserta yang memiliki tunggakan di atas 6 bulan Mbak Elisa. Jadi mereka membayar 6 bulan dan 1 bulan berjalan. Ketentuannya sebenarnya yang dicatat sebagai tunggakan untuk peserta mandiri ini atau peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU ini sebenarnya tunggakan yang dicatat itu 24 bulan maksimal sesuai dengan Perpres 82 2018 yang kemudian sudah dirubah dengan Perpres 64 ini. Tetapi untuk terlebih lagi dengan situasi pandemi seperti ini, Perpres 64 ini memberikan sebuah keringanan kepada peserta sekalipun mereka memiliki tunggakan 24 bulan misalnya maksimal, untuk menjadi aktif itu dulu sebelum ada ketentuan ini mereka harus bayar semuanya. Bayar 24 bulan dulu baru aktif, baru bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Tetapi sekarang ini dengan program ini mereka cukup membayar 6 bulan plus 1 bulan berjalan, sudah aktif, kemudian bisa memanfaatkan pelayanan dan selanjutnya sisa cicilannya dapat dicicil sampai dengan di tahun 2021, Mbak Elisa, pemirsa semua. Jadi sebenarnya ini juga dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 ini kalau ketentuan di Perpres ini adalah sampai dengan Desember 2020. Jadi sebenarnya pada kesempatan ini bagi saudara-saudari kita masyarakat yang memiliki tunggakan lebih daripada 6 bulan jangan sia-siakan gitu pesannya Mbak Elisa supaya bisa memanfaatkan program ini sehingga cicilannya nanti bahkan bisa sampai 2021 sesuai dengan kemampuan keuangan daripada masyarakat. Oke, itu Mbak Elisa. Jadi jangan sampai ini dibilangnya ini adalah momentum yang tepat, jangan sampai menyanyiakan karena
batas waktunya hanya sampai akhir Desember 2020 ini ya Bu ya, bisa dibilang seperti itu ya Bu Ratna ya? Betul. Oke, Mbak. nah mungkin ada yang bertanya tadi, siapa sih sebenarnya yang bisa mendapatkan program atau yang mengajukan program relaksasi tunggakan ini, terus mereka mengajukannya seperti apa Bu? Bagaimana mekanisme pengajuan untuk program relaksasi tunggakan ini? Baik, semua peserta yang mandiri tadi, Mbak, baik kelas 1, baik kelas 2, baik kelas 3, yang memiliki tunggakan yang di atas 6 bulan tadi. Jadi mereka bisa mengajukan lewat, kita ada aplikasi mobile JKN ya Mbak, supaya menghindari tatap muka kondisi sekarang ya. Bisa melakukan pendaftaran, itu lewat mobile JKN tadi. Kemudian bisa juga lewat care center 1.500-400 dan juga lewat kalau misalnya memang harus ke kantor cabang bisa lewat kantor cabang, tetapi tentu dengan protokol kesehatan karena kita memang menghindari tatap muka ya Mbak, karena lebih baik menggunakan aplikasi yang sudah ada supaya potensi tatap muka tidak terlalu banyak kita lakukan. Jadi dari mobile JKN ini bisa dilakukan pendaftaran, kemudian dari pendaftaran ini akan terlihat berapa yang harus dibayar, kemudian pembayaran dilakukan, nah itu sudah aktif dia Mbak Elisa. Oke, baik. Jadi kembali diingatkan, jadi kalau memang masih takut untuk menuju ke kantor pusat atau mungkin yang ada di wilayah-wilayah tertentu atau kantor cabang bisa lewat sebenarnya kita sarankan lewat mobile JKN, mobile JKN, dan juga ada call centernya 1.500-400 ya Bu ya, kalau tidak salah ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Betul. Nah, saya beralih ke Pak Puja. Pak Puja, ini cukup menarik kalau kita lihat wilayah Jawa Timur nih. Ini berdasarkan data, wilayah Jawa Timur memang merupakan salah satu wilayah yang masuk atau yang termasuk banyak peserta yang mendaftar atau ikut serta dalam program relaksasi tunggakan ini. Ini bisa diceritakan Pak, sebenarnya berapa banyak peserta yang sudah mendaftar? Ini nampaknya antusiasme warga Jawa Timur cukup baik dengan adanya program ini. Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Elisa. Kalau kita melihat pemanfaatan dari program relaksasi ini untuk wilayah Jawa Timur itu ada 8.635 peserta yang sudah memanfaatkan dengan total penerimaan iuran kurang lebih 2,2 miliar rupiah. Tetapi kalau kita melihat dari data peserta yang menunggak itu ada 1,8 peserta mandiri yang masih statusnya non-aktif gitu. Sebenarnya pada kesempatan saat ini merupakan peluang gitu ya, karena jangka waktunya kan sampai dengan bulan Desember. Jadi peluang buat masyarakat Jawa Timur yang status kepesertaannya masih non-aktif untuk memanfaatkan ini. Sehingga tunggakan iuran yang seperti tadi disampaikan bisa dibayar 6 bulan plus 1 bulan iuran berjalan, sisanya itu bisa diangsur di tahun berikutnya gitu. Jadi daripada nanti di tahun depan harus melunasi 24 bulan dulu baru bisa aktif gitu. Mungkin seperti itu Mbak Elisa. Oke, berarti walaupun sebenarnya terlihat angkanya udah banyak yang berpartisipasi, tetapi masih banyak juga yang kita temuin di Jawa Timur masih nonaktif, dan ini diimbau untuk saatnya nih memanfaatkan momentum ini ya, daripada nanti tahun depan harus 24 bulan untuk mengaktifkannya. Oke, baik. Nah ini kalau saya beralih ke Pak Arief, Anda sendiri melihat terkait dengan program relaksasi ini seperti apa Pak Arief? Ya, terima kasih Mbak Elisa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, kepada pemirsa Berita 1, ini program relaksasi yang sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020 itu adalah program relaksasi tunggakan merupakan wujud kehadiran negara Mbak Elisa untuk memastikan peserta JKN KIS ini agar memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan membantu peserta JKN KIS yang memiliki tunggakan di atas 6 bulan agar status pesertanya aktif. Karena bagaimanapun juga
peserta JKN ini harus mendapat perlindungan jaminan kesehatan nasionalnya di saat mereka mengalami resiko apabila mereka sakit. Jadi program vaksinasi merupakan program yang memberikan kesempatan yang baik terutama kepada peserta JKN KIS yang enggak di tengah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kami sangat mendukung program tersebut dan menyarankan agar peserta JKN KIS dapat memanfaatkan program relaksasi tunggakan ini sehingga dapat meningkatkan kepesertaan yang aktif, Mbak Elisa. Selain itu berharap kepada masyarakat yang memanfaatkan program relaksasi ini dapat bergotong royong sesuai dengan filosofinya untuk membiayai JKN, karena program JKN ini adalah program, kalau saya bisa mengatakan, adalah program yang sangat luar biasa sekali, Mbak Elisa. Saya walaupun dengan nama BPJS Watch Jawa Timur, tapi saya sudah keliling ke Indonesia, ada bukan lagi jutaan peserta atau masyarakat ya yang terlindungi oleh program JKN ini, tapi puluhan juta masyarakat yang sudah memanfaatkan, bahkan ratusan juta masyarakat yang sudah memanfaatkan program JKN ini untuk dirinya dan keluarganya. Jadi manfaat ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena kita melihat sebelum era JKN ini ada, Mbak Elisa, per 1 Januari 2014, banyak masyarakat yang sakit itu enggan untuk mengobati dirinya, walaupun ke rumah sakit, karena dengan biaya yang sangat tinggi. Tapi dengan adanya JKN ini, masyarakat antusias sekali bagaimana mereka tidak lagi menjadi ketakutan di saat mereka mengalami resiko terhadap dirinya. Kalau dulu orang istilahnya ada istilah sadikin, sakit sedikit jadi miskin, iya kan? Harus jual aset, jual rumah, jual barang bergerak, mobil dan segala macam untuk membiayai kesehatannya. Tapi dengan adanya program JKN ini, masyarakat tidak lagi merasa ketakutan karena ada yang memberikan perlindungan. Negara hadir melalui program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan ini, mereka mendapatkan perlindungan haknya kesehatannya yang sudah diatur di Undang-Undang 1945 di pasal 34. Jelas bahwa pemerintah dalam hal ini adalah di mana pasal 34 berbunyi adalah di pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Di pasal 3-nya, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ini bisa diartikan bahwa sebenarnya BPJS Kesehatan ini, Mbak Elisa, tidak bisa bekerja sendiri. Dalam artian tidak bisa bekerja sendiri adalah stakeholder pemerintah, negara, dan regulator itu Kementerian Kesehatan harus sama-sama bekerja sama. Karena apa? Karena program ini sangat luar biasa. Kami berharap pemerintah negara, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota juga harus sepenuhnya mendukung program JKN ini supaya program ini bisa sustain, berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seluruhnya. Yang tadi disampaikan, kami berharap bahwa program ini bisa mencapai program UHC, Mbak Elisa, Universal Health Coverage. Karena apa? Karena masyarakat akan lebih mudah memanfaatkan layanan kesehatan tanpa menunggu 14 hari sesuai dengan peraturan badan yang sebelumnya adalah 14 hari. Jadi kalau sudah UHC itu di saat mereka mohon maaf ya sakit dan mereka belum menjadi peserta, maka begitu mereka daftar hari ini mereka detik bayar, detik juga aktif dan bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Program ini adalah program yang kalau saya bisa bilang sangat luar biasa. Banyak sekali masyarakat yang merasa terbantukan dengan program ini, bagaimana mereka hanya, mohon maaf ya, kelas 3 aja dengan 25.500 mereka mendapatkan, walaupun mereka sendiri dalam artian mereka mempunyai penyakit komorbid ataupun harus cuci darah, harus operasi dan segala macam, mereka mendapatkan layanan kesehatan ini dengan baik tanpa ada diskriminasi di sini, Mbak Elisa. Itu yang saya berharap kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan program relaksasi ini lebih baik karena ini program yang sangat luar biasa. Dan kami menghimbau kepada masyarakat jangan menunggu sakit apabila menggunakan
layanan kesehatan JKN. Betul. Jangan menunggu sakit. Jangan nah, menunggu sakit. ini akan iya, karena di program BPJS Kesehatan ini JKN ini adalah preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, Mbak Lisa. Baik. Jadi masyarakat harus ke rumah sakit langsung. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Arief, Pak Puja dan juga Bu Ratna usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.